Sebuah rekaman CCTV mengungkap aksi Taufik Hidayat, tersangka penganiayaan sadis di Bandung, Jawa Barat, mendatangi gedung Pakuan pada subuh hari demi menemui Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Taufik melakukan ini saat masih berada dalam kejaran polisi. CCTV di lokasi merekam Taufik mendatangi gedung Pakuan menggunakan sepeda motor untuk bertemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi bilang tersangka sempat menyampaikan keinginannya pada petugas di gedung Pakuan. Deddy berharap Taufik mendapat hukuman berat atas aksi sadisnya. Jadi Taufik Hidayat sempat datang ke gedung Pakuan jam 4 dini hari, menemui pos jaga dan dia ngomong pakai helm, pakai masker. Saya ingin ketemu Pak Gubernur. Saya mau dipenjara, tapi ada hal yang harus saya sampaikan dulu. Ya, jadi itu dan CCTV-nya ada. Jadi memang dia mencari dan dia juga berusaha untuk datang ke lembur Pakuan. Kasus penyekapan dan penganiayaan ini jadi perhatian banyak orang. Korban yang sempat hilang kontak selama 2 tahun dengan keluarga nyatanya disiksa pelaku. Tak hanya luka batin, korban juga mengalami luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Bahkan korban mengalami kebutaan dan luka berat pada bibir dan infeksi di bagian kepala. Atas derita yang dialaminya, korban YTR meminta agar pelaku mendapatkan hukuman maksimal. Polisi menemukan 2 TKP baru, sehingga total lokasi yang berkaitan dengan perkara ini bertambah dari 4 menjadi 6 TKP. Kemarin kita sudah melakukan pemantapan oleh TKP dan kita menemukan ada 2 TKP baru. Kan dari 2 TKP yang ditemukan satu sih barang bukti. Kemarin kita kebetulan saya mimpin langsung untuk pemantapan dan ketemulah TKP baru. Dan barang bukti sudah kita susulkan langsung ke Jakarta. Selain rekonstruksi, penyidik hingga kini telah memeriksa setidaknya 25 saksi, termasuk korban dan sejumlah ahli untuk menuntaskan kasus ini. Dan saudara, lalu seperti apa hasil temuan rekonstruksi hari ini yang dihadiri oleh tersangka Taufik Hidayat? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Vida Alatas langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat petang Vida, jadi apa saja temuan dari jalannya rekonstruksi hari ini? Valen, hari ini rekonstruksi ini berlangsung selama kurang lebih 3 jam dan rekonstruksi yang dilakukan hari ini adalah peragaan kembali kejadian ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka tidak dilakukan di tempat kejadian perkara, Valen dan juga saudara, karena memang alasan keamanan Polda Jawa Barat memutuskan untuk menggelar rekonstruksi dari kasus penyekapan dan juga penganiayaan berat terhadap perempuan di Bandung, ini di Mapolda Jabar, tepatnya di gedung PPA dan juga PPO Polda Jawa Barat. Tadi rekonstruksinya berlangsung secara tertutup, Valen dan juga saudara, namun secara garis besar rekonstruksi yang dilakukan hari ini digelar usai sejumlah prarekonstruksi ini berhasil dilakukan oleh pihak kepolisian, dan tujuan dari rekonstruksi ini adalah untuk mencocokkan keterangan di BAP dengan bukti fisik dan juga mendapatkan gambaran visual yang utuh dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tadi rekonstruksi ini dihadiri oleh sejumlah pihak, Valen dan juga saudara, ada dari LPSK, lalu juga kuasa hukum, baik itu dari kuasa hukum tersangka maupun kuasa hukum korban, lalu juga 2 keluarga korban, yakni kakak dan juga adik dari korban. Ini seluruhnya menyaksikan ada 21 rangkaian adegan, begitu Valen dan juga saudara, yang diperagakan kembali oleh tersangka terkait proses kekerasan dan juga penganiayaan berat, begitu ya Valen dan juga saudara, yang dilakukan tersangka terhadap korban. Dan tadi kalau dari keterangan kepolisian, Valen dan juga saudara, dari ke-21 reka adegan yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat, tersangka ini tidak menolak ataupun mengakui seluruh perbuatannya dalam reka adegan yang telah menjadi hasil dari penyidikan mendalam oleh pihak kepolisian dari PPA dan juga PPO Polda Jawa Barat. Dan tadi Valen dan juga saudara, yang juga ditekankan oleh pihak kepolisian bersama dengan jaksa, begitu ya, yang juga hadir dalam rekonstruksi ini adalah bagaimana usai rekonstruksi ini digelar, tentunya pihak kepolisian dan juga jaksa ini masih akan terus menggali apa saja kira-kira pasal yang bisa dikenakan terhadap tersangka
untuk kemudian memberatkan tadi dari kemudian hukuman bagi tersangka. Karena memang tadi juga rekonstruksi disaksikan langsung begitu ya Valen dan juga saudara oleh kakak dari korban, di mana usai rekonstruksi tersebut digelar selama kurang lebih 3 jam begitu ya, kakak korban juga memberikan komentar dengan amarah begitu dan juga rasa sedih yang bisa digambarkan kepada awak media begitu ya Valen dan juga saudara. Ia tentunya menuntut balasan yang setimpal bagi pelaku terhadap korban begitu. Dan untuk saat ini Valen dan juga saudara, selain tadi mendalami kembali pasal-pasal yang dapat dikenakan oleh polisi begitu ya terhadap tersangka, yang juga menjadi fokus utama dari kepolisian dan juga LPSK saat ini adalah terkait korban begitu untuk pemulihan kondisi korban. Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Kompas TV Vida Alatas.